الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit penyelesaian daripada pembahasan kemarin, yaitu dari kitab Na'am barakallahu fikum Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Pembahasan seputar apa kemarin? Kisahnya Rasulullah SAW ketika menerima wahyu ya, yang kedua kalinya, yaitu ketika beliau Na'am barakallahu fikum diutus atau diangkat menjadi Rasul atau diutus menjadi Rasul dengan surat apa kemarin? Awal daripada surat Al-Mudaththir kemarin. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kisah-kisah tadi itu dikabarkan kepada siapa? Dikabarkan kepada salah seorang yang dikenal Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih ada kekerabatan dengan Khadijah bintu Khuwailid. Apanya kemarin? Sepupunya. Caranya gitu. Memang anak pamannya, tapi kan istilahnya sepupunya. Ya enggak? Nah, anak pamannya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Waraqah bin Naufal ini anak pamannya Khadijah bintu Khuwailid. Bintu apa? Khuwailid. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Naam. Beliau ini adalah semulanya seorang pendeta. Paham ya? Kemudian masuk Islam, Waraqah bin Naufal. Membenarkan apa yang Rasulullah jumpai. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ingat-ingat ya, Waraqah bin Naufal itu apanya tadi? Sepupunya Khadijah bintu Khuwailid, anak pamannya Khadijah. Berarti kan sepupuan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Berarti Naufal ini dengan bapaknya Khadijah apa berarti? Saudaraan itu ya? Saudaraan enggak? Saudaraan enggak? Enggak, maksudnya Naufal ini kan, Naufal itu bapaknya Waraqah, Khuwailid bapaknya Khadijah. Nah, berarti apa? Ya kemungkinan besar seperti itu memang. Paham ya? Memang karena kalau urut-urutan seperti itu kan, ya kakak beradik, teman kakak yang mana, adik yang mana, wallah alam. Nanti dilihat dari sejarahnya. Cuman kesimpulannya Waraqah bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah. Berarti sepupunya Khadijah bintu Khuwailid. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, annahu qala, bahwasanya Waraqah bin Naufal mengatakan, hadan namus alladzi za'a Musa ibn Imran. Itu adalah namus. Siapa namus ini? Jibril alaihissalam. Maksudnya ketika Rasulullah mengisahkan beliau diajari untuk membaca, kemudian sampai beliau ketakutan, kemudian ketika turun wahyu yang kedua, barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, beliau hingga ketakutan karena nampak malaikat Jibril dengan wujud aslinya ya. Nam hingga Rasulullah mengatakan dasiruni, zammiluni, selimutilah aku. Dikabarkan semua kisah tadi itu oleh siapa? Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Akhirnya Waraqah bin Naufal mengatakan, hadan namus alladzi ja'a Musa ibn Imran. Ini tadi namus. Siapa namus? Jibril alaihissalam yang datang kepada Musa ibn Imran. Pernah datang kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril. Naam. Lamma dhahabat bihi Khadijah ilaih, ketika Khadijah bertemu kepada Waraqah bin Naufal. Faqassa alaihi Rasulullah SAW ma ra'a min amri Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah mengkisahkan kepadanya apa yang beliau lihat. Nah, barakallahu fikum, daripada apa? Nah, perkara Jibril alaihissalam kan lihat wujud aslinya. Yang memenuhi apa tadi? Antara langit dan bumi, duduk di atas kursi. Nah, barakallahu fikum, antara langit dan bumi. Paham ya? Luas sekalian itu. Nah, barakallahu fikum. Posisinya kalau wujud aslinya berapa sayapnya? Berapa sayapnya? 600 sayap. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa dakhala fil Islam man syarahallahu sadrahu lil Islam ala nurin wa basiratin wa muayyanatin. Dan akhirnya masuklah Islam orang yang Allah Taala lapangkan dadanya, masuk ke dalam agama Islam di atas cahaya, di atas ilmu, di atas apa? Nah, barakallahu fikum, terang-terangan maksudnya. Fa akhadhahum sufaha'u Makkah bil adha wal 'uqubah. Akhirnya orang-orang penduduk Mekah, orang-orang sufaha itu orang-orang jahatnya, orang-orang bodohnya penduduk Mekah, orang kufar Quraisy atau yang semisalnya, mereka apa? Mereka na'am barakallahu fikum menghukum mereka atau memberikan kepada mereka gangguan, hukuman. Bayangkan ini, menyiksa. Wa sallallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Taala menjaga rasulnya. Wa hamahu bi ammihi Abi Thalib, dan juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa?
menjaga Rasulullah SAW dengan sebab pamannya di antaranya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Siapa namanya? Abu Thalib. Siapa namanya? Abu Thalib. Siapa namanya Abu Thalib? Siapa namanya? Siapa namanya Abu Thalib? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf. Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Jangan sampai terlupakan. Naam. Ayo, kita lihat sini, li'annahu kana syarifan muta'an fihim, karena Abu Thalib itu tengah-tengah orang kufar Quraisy, itu orang yang mulia, ditaati. Nabilan bainahum, orang yang mulia. Nabil itu karim, orang yang mulia, dermawan di tengah-tengah mereka. La yatajasaruna ala mufajatihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak, mereka apa? La yakhafun, mereka tidak takut. Ayo, mereka tidak khawatir. Maksud yatajasarun, mereka tidak khawatir terhadap apa yang mereka bikin kaget dengan sesuatu yang ada pada diri Muhammad SAW. Paham ya? Nah, lima ya'lamuna min mahabbatihi lah, dikarenakan mereka tahu cintanya Abu Thalib pada Rasulullah SAW. Wa kana min hikmatillahi baqauhu ala dinihim, tapi di balik itu cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW tetap dalam keadaan apa? Hikmah Allah Ta'ala. Hikmah Allah Ta'ala tetap Abu Thalib dalam keadaan di atas agama mereka, gak mau masuk Islam. Sampai di akhir hayat didatangi ditalqin pun tetap gak mau mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah, famata ala millati Abdul Muthalib, mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Lima fi dzalika minal maslahah, padahal di balik itu ada maslahah gitu loh. Ada kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Memang kebaikannya ada dua sisi. Kebaikan ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abu Thalib membela, sehingga orang-orang kufar Quraisy pun apa? Takut untuk menyakiti Rasulullah, sehingga maslahahnya, faedahnya, manfaatnya, dakwah tersebar di mana-mana. Paham ya? Agama Islam meluas, banyak orang masuk Islam. Kemudian ketika akhir hayat, Rasulullah mentalkin Abu Thalib, kalau seandainya Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah, maslahahnya apa maslahahnya? Akan dijadikan hujah nanti di hadapan Allah Ta'ala, tapi tetap enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya mendapatkan siksaan yang paling ringan. Hadza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah lailan wa nahara. Inilah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Ta'ala siang dan malam, sirran wa jihara, baik secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sirran itu sembunyi-sembunyi, jiharun terang-terangan. La yasudduhu an dzalik sadun wa la yarudduhu anhu radun wala ya'khudhu fillahi laumata la'im. Masyaallah. Dalam keadaan seperti itu, berdakwah siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun yang menghalang-halangi, tidak satupun yang menolaknya. Menolak itu maksudnya mengusir. Wala ya'khudhu fillahi laumata la'im, dan tidak ada satupun yang membuat Rasulullah takut. Nah, barakallahu fikum, celaan orang yang mencela. Faham ya? Itu kesimpulannya. Ada siksaan-siksaan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh segenap para sahabat yang masuk Islam kemudian disiksa, dibunuh. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.